Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat siang keluarga Fast. Apa kabar untuk Anda di akhir pekan ini? Ada yang sibuk weekend ya, ada yang juga sibuk dengan tugas-tugas yang lainnya. Kalau hari ini juga tidak ada libur gitu keluarga Fast ya. Tapi kalau hari ini Anda juga sibuk untuk mengkoleksi beberapa tanaman kesayangan Anda, pastikan ya di 90.1 Fast FM untuk Anda bisa mendengarkan Dialog UMKM. Satu program spesial kami hadirkan untuk Anda keluarga Fast, di mana nanti Anda bisa menanyakan langsung bersama dengan narasumber kami, yang tentu ini banyak sekali manfaat informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Edisi Sabtu 12 Oktober 2024 bersama saya Dimas Saputra. Hari ini keluarga Fast kita akan hadirkan untuk Anda dengan tema yang cukup menarik, yakni meraup untung dari tanaman berduri. Wah, kayaknya kok ekstrim banget ini keluarga Fast tema kita di siang kali ini ya. Tapi setajam itukah juga penghasilan yang didapatkan? Kita akan ngobrol sampai nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita hadir di studio Fast FM bersama dengan Direktur Lembu Wikarta, Gus Maman atau Gus Khalilur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Gus Maman. Selamat siang Mas Dimas. Sehat Gus? Alhamdulillah. Wah, luar biasa, sibuk selalu ini Gus ya. Saya lihat timeline story-nya itu kemana gitu selalu. Tapi yang paling sibuk kalau saya harus menepati jadwal dan janji dengan Mas Dimas ternyata. Alhamdulillah ya. Dan Sabtu ini kita ketemu ya Gus ya. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Gus? Ya, kesibukan sebagaimana hari-hari biasanya. Hari-hari ini saya masih ada aktivitas pekerjaan di Jakarta. Oke. Dan alhamdulillah setiap hari Sabtu saya melonggarkan waktu dan memang ini sudah saya niati untuk menemani Mas Dimas. Wah, subhanallah, Masya Allah. Saya terharu Gus ini. Soalnya Gus Maman itu kan kadang-kadang sibuk ya. Tapi kadang-kadang kalau pas gak ada waktu ya udah ngapain aja bikin kriya di rumah. Iya. Baik, selamat datang Gus ya. Setelah beberapa pekan kita tidak ketemu dan pekan ini kita ketemu lagi. Nah, Gus Maman tidak sendiri keluarga Fast ya. Beliau hadir pada kesempatan kali ini dengan salah satu owner kaktus yang ada di Magelang. Di mana tanaman kaktus ini tentu sedang boom banget ini keluarga Fast ya. Dan hasilnya, wah, nggak play-play nih. Bersama dengan Vita Aprilia Safitri, kita sapa Mbak Vita aja. Assalamualaikum Mbak Vita. Waalaikumsalam Mas Dimas. Iya, apa kabar Mbak Vita? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Sehat ini ya. Mbak Vita dari Sukulen Magelang ya? Kaktus sukulen Magelang. Kaktus sukulen atau sukulen? Sukulen. Sekulen. Sekulen. Iya Sukulen. betul. Oh, ini tolong ya diedit. Sekulen gitu ya. Iya, Ini kok sukulen. sukulen gitu gimana sih? Sekulen gitu ya. Aha, nama kaktus sukulen ini diambil dari mana sebenarnya? Itu memang nama tanamannya. Jenisnya? Iya, Atau dan nama latinnya? Nama tanamannya di Indonesia. Kalau latinnya cactus ya. Aha. CACTUS gitu. Oh, begitu. Succulent, iya. Ini udah nama Indonesianya dan saya ambil buat nama toko saya karena untuk identitas aja dan biar gampang dicari di Oh, Magelang begitu, di gitu. Magelang, Iya, ya. jadinya. Sekulen. Sekulen. Iya, kaktus sukulen Magelang. Sekulen Gus, yang agak keren Sekulen. gitu. Sekulen gitu ya. Betul. Aduh, selamat datang Mbak Vita. Iya. Ini untuk kali berapa Anda siaran di radio gitu? Baru pertama Baru kali. pertama kali ini ya? Iya. Wah. Istimewa Mas Dimas. Ini satu kehormatan nih Gus ya. Iya. Dihadirkan oleh Mbak Vita. Iya. Yang dimana nama ini sebenarnya saya tadinya agak-agak canggung gitu ya. Iya. Ini Mbak Vita yang mana gitu. Iya, mana? Belum pernah denger ya. Belum pernah dengar ternyata. Alhamdulillah. Berarti momen sekarang nanti memang Mbak Vita yang harus banyak bicara Mas Dimas. Aduh. Kita menjadi pendengar. Siap. Iya dong. Iya. Ya, keluarga Fast Mbak Vita Aprilia Safitri, owner kaktus sukulen Magelang. Ini memang beliau mempunyai salah satu apa namanya ya, di sana kios ya. Iya, toko. Toko kaktus. Iya, toko kaktus. Aneka kaktus. Lebih tepatnya ke greenhouse sih, kebunnya karena Oh, ada tanaman. greenhouse-nya juga? Iya, betul. Wow, luar biasa. Alamatnya di mana ya Mbak Vita? Di Dusun Magersari, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Bisa searching Google Map aja. Iya. Kaktus Magelang. Kaktus Magelang. Iya. Magersari, Pakis, Magelang. Magelang, betul. Oke. Di pinggir jalan raya loh. Pinggir jalan raya. Iya. Ah, gitu. Biasanya kan di sana kalau Pakis ya Gus ya. Iya. Ini kan identik dengan petani-petani kita dari hortikultura. Betul. Iya. Karena mungkin tanaman kubis dan juga yang lainnya gitu. Iya. Sekarang tanaman kubis kan lagi nangis nih ya. Iya, nangis. Tapi saya tanam cabai. Cabe. Iya. Oke. Sejak kapan sih nih Mbak Vita kalau boleh tahu suka dengan kaktus atau jatuh cinta dengan kaktus sampai sekarang menjadi teman hidupnya malah kan? Iya, boleh. Ah. Ini dari tahun 2018. 2018. Betul. Berawal dari Dari awalnya cuma
di jalan-jalan aja sih tempat wisata, terus ada tanaman nih, beli aja 3 biji, abis itu kok mati 2, terus saya browsing gimana sih cara perawatannya, kok malah lihat peluangnya nih di sini, ternyata belum banyak orang yang menjual kaktus juga sukulen. Akhirnya saya berniat jualan, dari jualan 30 biji aja waktu itu. Waktu itu 30 biji. Iya. Dengan size-nya yang kecil-kecil ya. Iya betul. Semakin kesini semakin ketagihan Mbak Vita ya. Betul. Ketagihan ininya Gus, omsetnya. Iya. Cuannya itu. Cuannya. Iya. Kalau boleh tahu ini kan banyak kan orang ini mengetahui kaktus itu ada durinya. Betul. Kenapa tema di Fast FM kita ambil meraup untung dari tanaman berduri? Iya. Karena memang kaktus di awal kita kenal tuh ada banyak durinya. Nah, pada kesempatan yang kali ini kita telah dihadirkan salah satu produk kaktus dari sukulen ini, ternyata tidak ada yang berduri ya. Oh, Yang ini? yang kuning. Oh iya, yang satu itu namanya sukulen. Yang ini sukulen itu? Betul. Oh, begitu. Iya. Jadi tanaman yang memang perawatannya tidak membutuhkan banyak air. Gitu. Tapi jenisnya juga kaktus gitu. Iya, sebenarnya mereka jenisnya sukulen. Oh, Kaktus itu jenisnya sukulen. Gitu. Tapi banyak orang salah kaprah sih. Begitu ya? Iya. Kalau gini ya kaktus gitu aja Iya, ya? betul. Sukulen tuh dibilang kaktus gitu aja. Oke, keluarga Fas bersama dengan Mbak Vita Prila Safitri, owner Kaktus Sukulen dari Magelang, dan juga Gus Khalilur Rahman, Direktur Lembu Wikarta. Untuk Anda nanti bisa bertanya langsung di 081578709640-nya. Di mana kali ini kita hadirkan bagaimana sih tanaman kaktus ini bisa dirawat kemudian menghasilkan sebuah cuan yang sangat nggak sedikit ini keluarga Fas ya. Karena popularitas dari kaktus mini ini terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang menyukai tanaman hias sebagai dekorasi ruangan di ruang tempat kerja. Kalau Dimas itu di tempat kerja itu ada kaktusnya gitu. Oh, ada. Iya, karena Hidup itu? Hidup. Iya. Biasa banyak imitasi ya. Betul. Kalau nggak hidup, Oh ada juga yang imitasi ya. Ada banyak, ada Iya. yang dijual di toko dekorasi gitu banyak. oh iya, kalau dekorasi ya. Imitasi. Dengan berbagai ukuran. Betul. Yang seperti ini persis juga ada. Iya. Jadi kalau yang imitasi sama yang hidup gini, Gus, vibe-nya tuh beda banget. Iya. Ada aura positif banget ketika kita kerja gitu. Wah, mantap Mungkin banget. Mbak Vita bisa cerita soal perbedaan itu Mbak Vita. Wah. Yang asli sama yang kawi. Kawi itu dari Kawi. plastik ya. Betul, Betul. ada dari plastik terus kayak semi karet gitu juga ada, dan terlihatnya jelas beda banget kok. Nanti kalau yang asli pasti terutama dari pertumbuhan ada, Oke. ya. Dan apa itu namanya, menornya warna tanaman itu juga pasti lebih bagus yang asli. Begitu. Dan Gus tahu nggak Gus? Ternyata tanaman kaktus ini bukan hanya diminati oleh orang tua. Anak balita itu suka kaktus juga loh Gus. Betul. Iya. Gus pernah lihat, hello gitu. Itu kan, itu kan boneka kaktus itu kan? Kaktus Anak saya juga joget udah itu. Pernah punya itu. Pernah. Ya, Gitu yang ya. ada musiknya. Ya udah musiknya gitu ya. Tapi gini Mas Dimas, Oke. kalau saya mendengar atau melihat tentang tanaman hias itu, mengingatkan saya 20 tahun yang lalu ketika booming Jemani sama Anturium. Nah, ini juragannya ini Mbak Vita. Bukan. Wow, luar biasa. Cuma mendengar teman-teman yang pernah cuan besar, Iya. tapi juga ada teman-teman yang keblondrok besar juga. Karena rata-rata mereka yang keblondrok itu yang masuk atau ikut berbisnis di kemudian hari setelah booming besar. Langsung Oh, turun gitu. anjlok harganya. Ya. Follower gitu gitu ya. artinya ya. Betul. Mereka yang awal-awal ikut berbisnis memang mendapatkan keuntungan besar karena belum banyak yang meminati atau belum banyak pemainnya kira-kira gitu. Change-nya masih besar kansnya ya. Untuk konteks yang kaktus ini Mas Dimas, sebetulnya trennya itu memang sudah lama. Boleh dikata kalau kaktus itu trennya seperti anggrek ya. Juga tidak Boom banget. bumbung banget, lalu tidak Turun Down banget. banget turun ya. banget. Karena tiap hari atau katakanlah orang yang berminat itu stabil. Selain dari segi harga itu juga sangat terjangkau. Tidak mahal banget juga tidak murah banget. Karena ada beberapa tanaman hias yang stoknya banyak, lalu oleh penjualnya itu dibanting harganya. Betul. Ada beberapa. Setiap musim katakanlah setiap tahun ada jenis tanaman hias tertentu yang betul-betul murah. Ukuran murah itu satu tanaman itu 3.000, 5.000 itu sudah dapat. Sampai segitunya, Ya. Mas? Oh. Padahal ketika sedang Booming. booming itu minimal 40.000, 50.000. Ada yang jutaan.
Bahkan ada yang jutaan. Ada. Tapi kita ambil harga yang standar gitu aja ya. Itu untuk borongan 20.000 sampai 25.000. Itu harga borongan. Artinya ketika itu diecer harganya kan 50.000 sampai 100.000. Itu sudah cukup mendatangkan cuan bagi pedagangnya. Oke. Melihat kasus perdagangan tanaman hias untuk kaktus dan anggrek. Nah, tadi saya sempat menyebut Jemani sama Anturium yang pernah bombastis, tapi hari ini ya tetap laku. Itu namanya gelombang cinta bukan? Ya semacam gelombang cinta. Iya, bagian dari gelombang cinta. Kalau kita orang Jawa menyebutnya Jemani gitu aja ya. Oke. Jemani, Anturium. Nah, nanti mungkin Mbak Vita bisa menceritakan dan hari ini kita akan mengorek lebih dalam bagaimana sih cuan untuk kaktus ini. Yeah. Ya. Yeah. Tadi disebut sampai jutaan. Memang dari keunikan warna lalu jenis itu berpengaruh. Karena kaktus itu kan jenisnya juga banyak. Banyak puluhan ribu. Ya. Oh gitu. Karena mereka kan seperti manusia juga, kawin-mawin. Kaktus itu? Iya. Kan bisa regenerasi. Ketika ada varietas baru itu kan berarti perkawinan dari varietas A ke B, nanti turunnya menjadi yang lain, F, yang lain begitu. Dan semua mempunyai keunikan. Salah satu keunikan itu bisa dari bentuk, lalu warna, lalu panjang motif, lalu panjang pendeknya duri. Iya. Oh. Karena tidak semua kaktus itu punya duri yang panjang. Ada yang pendek-pendek. Ada yang berbulu juga. Ada yang berbulu juga. Durinya bentuk bulu. Durinya bentuk bulu ya? Iya, Artinya ada. tidak tebal, Iya, dan tidak panjang. Iya, tidak lembut, berbahaya ya. untuk anak-anak juga. Begitu. Kebetulan kok nggak dibawakan tadi. Oke, bosnya ditelepon aja di Oh iya sini. betul. Oke, Mbak Vita, kalau saya bicara terkait dengan bisnis kaktus mini ini, katanya tidak memerlukan modal yang cukup banyak gitu di awalnya. Benar Iya nggak sih? betul. Dulu awalnya 100.000 aja dapat 30 saya. Betul kan? Iya. Saya mau wow gitu ya. 100.000 dapat 30. Iya, terus saya jual, itu kan jadi jatuhnya 3.000-an ya. Saya jual di sini 10.000 dulu, iya. Gus kok nggak bilang-bilang dari dulu? Ya saya kan bisa nyingkirin ya kan, mau jajan setiap bulan beli kaktus kan lumayan. Iya. Gitu. Nah, Mbak Vita, kalau tadi kan perawatan itu bagaimana sih untuk kaktus ini? Kaktus. Mudah atau tidak membutuhkan perawatan yang rumit atau seperti apa ini sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk yang tahu itu mudah banget. Jadi kayak tanaman ini kan tetap membutuhkan air tapi tidak sering. Oh gitu. Disiramlah, benar-benar disiram media tanamnya, bukan disemprot ya, karena banyak salah kaprah nih. Tanaman kok disemprot daunnya lah yang menyerap kan akar, gitu. Yang minum kan nanti jalannya akar. Nah jadi otomatis harus disiram bagian media tanamnya sampai benar-benar basah dan merembes bagian bawah. Oh gitu. Itu dan udah tunggu aja sampai dia udah mengering, berapa hari mengering baru siram lagi. Bisa 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, tergantung dengan mungkin suhu, cuaca, penguapan lah Oke. gitu. Terus harus kena sinar matahari yang penting. Harus kena sinar matahari? Iya, makanya tadi kan kalau di kantor masih hidup tuh. Iya masih, cuman mungkin pertumbuhannya kurang bagus. Oh Iya, gitu. karena kan salah satu makanan dari sumber makanan sinar matahari, Iya. air juga dan zat hara. Jadi kalau ketiga itu sudah terpenuhi, insya Allah tumbuh dengan subur. Salah satu tidak terpenuhi pasti terhambat. Terhambat gitu ya. Iya. Ini Mbak media? Vita, berarti kalau di dalam ruangan sepanjang dia mendapatkan sinar mesti tumbuh ya? Bisa mesti tumbuh, cuman mungkin karena sinarnya mungkin sedikit, jadi tidak tumbuh cepat atau tidak. Mungkin yang harusnya tumbuhnya bulat jadi meninggi oke. gitu. Karena mencari begitu. sinar, iya. Iya. Jadi itu kan Mbak Vita membawa contoh yang bulat. Betul. Kalau ditaruh di dalam sinarnya kurang, Iya. bisa nanti Potensi dia tinggi ya? jadi kurus, Bentuknya juga gelencir. Kelencirnya kok liatin saya Gus. Colong ke kiri juga dong. Oh, aduh. ya ini kurus juga dia. Tidak. Oh gitu ya. Berarti kalau bisa tumbuh gemuk gitu normalnya harus di luar. Iya, normalnya di luar. Cukup Oke. di teras aja. Tapi kalau ditanam di tanah juga bisa kok. Oke. Saya tanam di luar rumah juga. Ya. Cuman harus yang sudah gede gitu. Oke. Jadi kayak kita udah dewasa lah dikenain hujan panas aman. Kalau anak-anak kecil kan masih
kurang begitu rawan, kuat. rawan. Iya, Ya. betul, Begitu. masih rawan. Ya, oke saya tertarik ini Gus ya, karena potensi untung besarnya itu luar biasa tadi Ya. diceritakan ya. Dengan harga jual yang bervariasi tergantung jenis dan ukuran kaktus, Betul. serta permintaan yang terus meningkat, bisa memulai potensi keuntungan yang besar banget. Iya. Sebenarnya sudah ada berapa gerai nih, Mbak Vita ini? Oh, sebenarnya satu, cuman saya kan memang jualannya online shop. Online shop, Iya, boleh sebutkan nama marketplace-nya apa? Shopee ada, TikTok ada, Oke. Tokopedia, Lazada, semuanya saya wajibkan punya. Oke, gitu. dengan nama? Kaktus, ada kaktus Kulen Magelang, ada Omah Kaktus, ada Alesia Kaktus untuk Shopee-nya. Kalau untuk Tokopedia, Lazada, TikTok dan lain-lain tetap sama kaktus Sukulen Magelang. Oh gitu. Hari ini ada flash sale nggak? Iya. Iya, setiap hari. Setiap hari. Iya. Berarti Mbak Vita juga jualan live di TikTok juga? Iya betul, di TikTok setiap hari jam 2 siang dan kalau di Shopee jam 1 siang sampai jam 3, setelah itu malam juga ada. Malam jam juga ada ya? Iya, jam Ini masih 7 ada malam sampai setengah jam Mbak 9. Vita. Iya, Kalau gimana? akunnya apa itu TikTok Diaktifkan. dihidupkan nggak apa-apa ini. Oh, enggak usah gitu. Hah? Ini lagi live juga sebenarnya. Oh lagi live Gus ya? Oh, kayak live juga. Karena Oh, berikutnya- teman-teman yang di studio. Betul. Oke. Ada karyawan dari Mbak Vita. Betul, udah ada karyawan yang udah menghandle sendiri. Dan Udah berapa? jalan. Karyawannya ada 8. 8 Gus. Dan besok malam talentnya saya Gus. Oke. Oh, oke. Spesial. Saya saya promokan. Oke. Kalau boleh tanya rata-rata harga yang dijual kisaran berapa? Di atas 100.000 atau di bawah 100.000? Murah banget kok, saya jualnya itu mulai harga 1.000. Oh. Di marketplace itu Betul. dijual mungkin 1.000 itu segini loh Gus. yang anakan itu loh. 3 senti, iya anak Bener kan? Oh, 3 3 senti. senti. Iya, tapi rata-rata yang terjual tuh harga 5.000, 3.000 gitu. Iya. Padahal Ya. untuk ongkirnya aja udah 7.000 sampai 10.000. Kalau ongkir kan di marketplace biasa gratis ongkir. Oh. Iya. Karena mereka juga nggak mungkin kan cuman harga 3.000 terus beli satu aja. Betul, Oke. pasti Mungkin 10 belinya sekalian. banyak. Jadi oke. sekalian lah beli banyak gitu. Kan bisa di apa ya namanya kolektif kan? Ini dengan ini nggak hanya melulu satu jenis kaktusnya aja kan? Iya betul. Pasti apa itu customer itu mencari Aku jenis ini ngasih udah tahu bosan sendiri gitu. nambah lagi Iya, gitu oke. pasti. Dan Mbak Vita, ini kan bawa contoh. Iya, Ada betul. 2. Kalau contoh yang kaktus ini tanpa duri, ini dijual berapa? sukulen Sukulen. ini kan satu pot saya beri 3 tanaman. Oke. Satunya 5.000. 5.000. Iya. Ini satu batu ada 3. Betul. Jadi rimbun gitu. Mas. Iya Gus. Ini kalau zaman Jemani, Iya. ini sudah 5 jutaan. Karena satu daun 100.000. Oh, Iya. hitungannya daun. Iya, ini kan daunnya udah banyak ini. Banyak. Iya Gus ya. Iya kan? Kalau ini pohon ini Gus. Oh, ini yang dihitung pohon kalau kaktus. Pohonnya aja. Pohon ini. Nah, Kalau- kebetulan yang dipegang Gus Maman ini ada 3 kan? Mm-mm. 3 pohon jadi 5.000. 15.000. Berarti ini 15.000. Betul. Lalu potnya? Kalau potnya 25. Oh, 25. Saya kira udah sama pot Belum. ya. Iya Gus, spesial Gus Maman boleh lah Oke. sama potnya. Apakah mereka para pembeli itu juga sering membeli sama potnya? Tidak. Oke. Jadi biasa cuma beli tanaman aja. Tanaman. Iya. Kemasannya nanti pakai plastik. Sama ada medianya. Packingnya maksudnya. Packingnya enaknya jualan kaktus di sini. Jadi packing itu tidak perlu pakai media. Oh iya? Jadi kenapa saya berminat untuk menjual kaktus karena bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan bisa di ekspor, walaupun saya belum ekspor ya. Cuman ini kan bisa bertahan sampai 2 minggu tanpa tanah. Wah. Jadi dibungkus tisu aja, yang penting aman. Tisunya basah. Nggak boleh basah, malah harus kering. harus kering, Gus. Kalau basah nanti busuk. Oh iya Di Gus, perjalanan. jangan tisu basah apalagi. Aduh. Jangan, Oke. tidak boleh yang basah. Kalau di antar pulau ada kebijakan karantina nggak? Biasanya ada, tapi sering lolos. Oh, sering Oh lolos. keren banget. Karantina mahal Kasih 25.000. triknya gimana sih gitu ya kan? Gak bisa lolos. 25.000 satu pohon, Enggak sih, satu paket. satu paket. Iya. Oke. Gus, karena kita juga semakin menarik ini ya Gus ya Mbak Vita, Iya. kita berikan kesempatan keluarga Fas untuk bisa minum dulu, Boleh. atau bahkan cek dulu tanaman kaktusnya harus diganti belum ya. Kalau belum diganti silakan cek dulu. Kalau ada yang perlu diganti silakan konsultasi dengan Mbak Vita di siang ini juga. 081578709840 kami persilakan untuk Anda bisa minum ya, karena sudah mulai mendung silakan di jemurannya diangkat dulu. Setelah itu gabung lagi barengan Dimas, Gus Maman dan juga Mbak Vita dengan satu tema yang cukup menarik di UMKM kita siang ini. Kita kembali setelah jeda berikut ini.
Keluarga Fast, setiap bisnis ini mempunyai tantangan dan juga peluang masing-masing ya. Kalau Anda saat ini juga mencari peluang apa sih yang bisa buat Anda jadikan bisnis dan menghasilkan cuan yang mengalir terus. Nah, salah satunya ini Keluarga Fast. Kalau kita berbicara bunga, tapi tidak riba. Ini yang dicari-cari ya. Ngomongin bunga tapi nggak riba adalah bunga tanaman. Dan Iya, Gus. bunganya ini tidak ada bunganya. Nggak ada bunganya. Oh iya Gus ya. Kaktus kan nggak ada bunganya. Ini yang jadi pertanyaan saya itu. Katanya bunga, kok nggak ada bunga gitu ya? Kalau orang apa itu para petani tanaman hias yang ada di Bandungan itu, Iya. ini tetap disebut kembang. Oh. Ya tanaman kembang. Padahal ini kan nggak ada bunganya. Nggak ada bunganya. Artinya mereka di Bandungan itu semua tanaman hias itu lebih familiar disebut kembang. Kembang. Dodolan kembang, jualan kembang. Maksudnya adalah jualan tanaman hias. Tanaman hias. Menurut orang Bandungan, Mbak Vita ini dodolan kembang. Padahal nggak ada kembangnya. Nggak kelihatan. Betul sekali. Tapi saya juga pernah menjumpai dengan jenis ini, kaktus ya. Ini ada kayak ada bunganya gitu yang Ada, tapi jarang banget kalau yang jenis itu. mungkin yang udah tua banget ya. Iya, 1 tahun sekali gitu bisa. Oh. Tapi kalau jenis lain itu bisa. Sering berbunga. Oh, sering berbunga. Iya, Oh, cuma gitu. jenis-jenisan aja sih. Iya. Ini medianya ini gula pasir bukan sih? Bukan, itu cuma toppingnya aja biar cantik, jadi kayak pasir aja, pasir warna putih. Oh, gitu. Kalau medianya ya tetap seperti ada sekam, ada pupuk organik, ada pasir malang campuran lah. Campuran gitu ya. Oke, baik. Mbak Vita, kita kembali ke tema bisnis yang sudah Mbak Vita geluti sejak tahun 2018 ya. Betul. Berarti kan 2018, 2019. Nah, ketika tahun 2020 kemarin kan kita dihantam ombak COVID-19 nih. Di mana PMKM lah, nggak bisa kemana-mana lah gitu. Iya. Nah, bagaimana dengan usaha Mbak Vita? Di mana yang lain, teman-teman kuliner kita itu jatuh banget ya. Kalau di sini saya malah jadi berkahnya ya. Karena melejitnya, meroketnya tanaman itu kan waktu COVID. Jadi saya Gitu? ikut-ikutan, iya omsetnya naik berapa ratus kali lipat mungkin saya Waduh. bisa sebut. Bukan 100% lagi ya Gus ya? Iya. 500% naiknya. Bisa lebih. Iya. Karena waktu itu tahun 2019 kan benar-benar saya jualan hanya mengandalkan orang yang datang. Datang ke tempat. Iya, dan Sebelum COVID. betul sebelum Oke. COVID. Setahun Dan pertama, iya, tahun pertama, kedua, bahkan sampai 3 bulan gak ada pembeli pun saya pernah. Karena saya hanya mengandalkan iklan di Instagram dan Facebook saja. waktu itu ya. Iya, waktu Dengan itu. harapan mereka yang melihat iklannya datang ke tokonya. Betul, Oke. datang ke rumah. Dan mungkin kalau pengiriman hanya lewat WA, kirim ke mungkin Jogja deket-deket. Oke. Iya. Dan setelah itu kan ada COVID, tiba-tiba sama sekali orang nggak boleh datang. Betul. Dan di situ saya bingung, ini tanaman saya gimana ini kejualnya gitu. Iya. Kebetulan salah satu pembeli menyarankan untuk, Mbak kenapa nggak buka ini aja di Shopee aja, kan nanti saya bisa beli dapat gratis ongkir gitu. Saya jadi punya kegiatan nih di rumah gitu. Oh iya ya makanya dari situ 2020 bulan April saya langsung buka toko Shopee 1 dan saya iklankan juga di Instagram dan Facebook. Kalau mau gratis ongkir nih langsung ke Shopee. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan bisa jadi star seller dengan orderan 30 paket sehari. 30 paket. Iya, 30 paket sehari. Bahkan Luar biasa. Dapat bintang loh. Langsung Starlander. itu. Star seller ya. Mbak star Vita sales. waktu itu ketika COVID datang, Iya. padahal stok tanaman ini punya berapa? Ratusan sampai ribuan? Ratusan, masih ratusan Ratusan, sedikit. masih Dan tiba-tiba langsung jadi, bukan langsung sih, dalam waktu setahun itu bisa jadi 2000 meter persegi kebunnya, yang tadinya cuman di rak-rak aja. Karena COVID itu, jadi secepat itu. Bahkan makanya saya bilangnya bukan 1-2 kali aja. Oke. Berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Ratusan kali lipat. Iya. Saya jadi penasaran nih Gus. Tadi kan cuman beberapa rak, sekarang bisa menjadi 2000 meter 2000 persegi. meter persegi ya. Itu nyewa. Greenhouse-nya ya? Iya ya. Oke. Oke. Sewa. Sewa. Oke. Sekarang udah punya sendiri. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, bisa dicari. Belum ada itu. 10 tahun masih Mas. Ya. 6 tahun ya. Baru 6 tahun Gus. Maka dari itu. Luar Dan biasa. jangan dibandingkan dengan bisnis ayam. Iya. Aduh. Nah, kena deh. Ya, jadi kalau bisnis kuliner ini ketika fit, ya kita down banget. Bahkan sekarang nggak bangkit-bangkit ini. Tapi kalau ini tadi saya menggiurkan banget ya. Yang tadi rak-rakan menjadi sekian ribu meter persegi. 2000 meter persegi. Ini gimana? Artinya dari tanaman yang dulu ada stok, kemudian di anak pinakan atau seperti apa? Iya, ada yang anak pinak gitu, juga ada yang terjual langsung saya kulakan lagi, langsung saya kulakan lagi. Kan kebetulan saya langsung punya kenalan mungkin petani, karena saya juga dapat
kenalan petani dari Pasaman Sumatera, ada dari Lembang Jawa Barat, dan ada dari Kopeng yang paling dekat ya. Nah itu saya langsung dapat, saya beli borongan-borongan gitu aja, langsung saya jual ecer kan, gitu. Alhamdulillah langsung berlipat-lipat. Begitu. Nah, Iya, ketika muter sekian terus. meter ini kan tidak mampu dong Mbak Vita sendiri. Ya, tentu ini akan membuka peluang Lapangan kerja di iya, sana. betul. Iya, tetangga-tetangga gitu waktu Tetangga. itu. Tapi kalau sekarang udah merambah ke mungkin anak-anak muda yang lulusan SMA di desa sebelah, desa mana gitu, yang paling Ikut dekat. membantu. Betul, Oke. ajar itu. Sudah ada karyawan tetapnya Mbak Vita? Ada Berapa? 8 orang. 8 orang Gus. Iya. Dan itu semua udah ikut BPJS. Luar biasa. Saya ya. maksudnya apa ini? Mas, Iya. saya kadang kalau apa itu bisnisnya Mbak Vita lalu dibandingkan dengan Radio Fast yang lebih dari 20 tahun Wah, 2 Dua. dekade Gus. seperti ditampol. Aduh. Gimana kalau belakang itu kita tanamin aja Gus? Ya Mbak Vita, kita bicara kaktus ini kan. Tentu setiap tahunnya Mbak Vita merasakan. Kapan sih kapan kita down dan kapan ketika biasa saja itu? Iya. Udah merasakan. Kemarin waktu Covid 2020 ya, itu kan ketika naik gitu. 2021 ya ada kenaikan, turun malah kalau nggak salah. Covid kan sudah mulai redam, Ya, terus mulai landai ya. boleh keluar lagi. Nah itu udah menurun lagi. Ya. Tapi di situ saya menyiasati gini, yang tanaman dulu sekarang udah nggak kejual. Iya. Namanya tanaman kan bertumbuh dan beranak. Iya. Anaknya yang saya jual. Oh, Gitu. Dan gitu. anaknya Siasat juga saya itu jual masing-masing. murah. Iya. Ya. Jadi bisa giveaway kemana-mana itu karena anak-anaknya itu ya. Oke. Luar biasa ya. Dan ini bukan soal nyawa ya Gus ya. Beda kalau kita punya unggas ya. Iya. Ini nggak laku-laku ya, kita alamat rugi ya kan. Kasih makan setiap hari gitu kan. Iya, Kalau iya. ini justru dia hidup dengan Semakin tumbuh. alami Semakin dan besar, tumbuh iya. dan berkembang biak lagi. Betul. Waduh, mantap banget ini ya. Jadi gini Mas. Salah satu keuntungan atau dalam tanda kutip Ya. sulit untuk terpuruk para petani kembang di Bandungan itu adalah mereka itu punya siasat tanaman-tanaman yang tidak laku itu dikembangbiakkan, lalu dimodifikasi, Ya. lalu dipermak dengan potnya atau bungkusnya itu sudah berubah. Nilainya sudah bisa naik. Nah, Sama dengan Mbak Vita ini. Ini kan tanaman yang terus tumbuh. Iya. Nah, ketika tidak laku, tapi Mbak Vita punya varian yang lain. ya. Setiap waktu, setiap masa, kaktus ini mempunyai tren sendiri-sendiri. Jadi jenisnya itu kan ada ratusan. Ya. Iya. Tiap tahun itu tren selalu ganti dan ketika sudah habis, Ya. nanti akan kembali ke kaktus yang Dulu, mungkin ya. 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Gitu. Laku. Bisa Kayak update gitu. lagi gitu ya Gus ya. Apa itu terupdate lagi. Iya. Makanya salah satu keuntungan Mbak Vita ini karena ketika ada kaktus yang tidak laku, maka mungkin dipojokkan, tapi dia tetap bisa tumbuh. Lalu ketika sudah ada kreasi baru, maka tinggal bagaimana memperbanyak sehingga yang sudah membesar itu jadi benih. Iya. Tinggal diganti potnya misalnya, lalu kita kembali pasarkan lagi, akan mudah untuk menarik minat para konsumen. Begitu. Karena konsumennya kalau sudah 10 tahun sudah berubah. Iya kan? Ya. Setiap tahun pun selalu konsumen itu selalu baru. Selalu baru. Ini salah satu keuntungan apa itu Bisnis ini ya. bisnis yang basisnya itu hobi. Ya. Sama halnya dengan anggrek Mbak Vita ya, kira-kira gitu. Oke, Mbak Vita, mencari supplier yang dengan harga kompetitif terpercaya, susah nggak sih sebenarnya? Gampang sih, sekarang kan namanya zaman media sosial ya, ada namanya grup. Nah itu kan ada Ada grup. komunitasnya juga ya? Betul, ada komunitas kaktus sukulen Indonesia, bahkan banyak kok grup-grup seperti itu. Nanti kita bisa menemukan petani-petani juga di situ. Gitu. Jadi gampang gitu ya? Gampang, ya seluruh Indonesia ngumpul di situ tuh, seller kaktus, petani kaktus, ya bahkan ada yang cuma pembeli di situ juga ada. Oke, itu. Kalau medianya tadi butuh pupuk khusus nggak sih untuk tanaman kaktus ini sehingga nanti dia tetap bisa tumbuh baik gitu? Kalau di media tanamnya itu biasanya saya campur dengan pupuk organik yang sudah siap pakai. Pupuk organik itu kayak Kohe
ya mungkin ada sapi atau kambing seperti itu yang saya pakai dan saya campurkan dengan sekam fermentasi, sekam bakar, ada Yeah. pasir malang juga. Jadi udah ada pupuknya. Kalau mau ditambah pun bisa dengan NPK gitu. Mungkin ya cuma 2 minggu sekali cukup. Ada hama tertentu nggak sih yang menyerang dari tanaman ini? Banyak. Oh, ada juga. Ada, iya, Salah satunya? kayak sayur gitu. Salah satunya mungkin ulat, kayak ulat bor atau kutu-kutuan gitu. Oh gitu. Cacing yang biasa di akar gitu. juga ada. Menanggulangi ulat hama-hama itu gimana? Insektisida Tetap pasti. insektisida ya. Tetap insektisida. Hmm. Terus mungkin fungisida juga penting ya untuk menanggulangi apa itu jamur kan Jamur. penyebab busuk biasanya tuh. Begitu ya. Yang Oke. apa itu menyerangnya lewat akar ya. Betul, menyerangnya lewat akar biasanya. Begitu. Mbak Vita ini kan juga kita ngobrol dari sana sini dari tadi kan juga penasaran nih. Omset berapa sih yang paling top pernah didapatkan? Yang dulu sempat viral saya. Viralnya itu karena saya kan sempat diwawancara nih sama beberapa mungkin YouTuber-YouTuber. Media juga ya. Yang terakhir ini kan Trans TV datang. Nah, itu dulu viralnya karena omsetnya 2 miliar per tahun. Per tahun ya? Iya, Per waktu tahun. Covid itu. Saya juga kaget. Tahu omset saya segitu itu malah dari pajak. Oh. Karena saya sendiri kan Iya. awal jualan, saya belum ada pembukuan, tidak pernah menghitung per bulannya itu dapat berapa, saya nggak hitung. Yang penting saya muterin uang aja terus gitu. Oke. Nah, tahu-tahu tahun 2022 awal tiba-tiba dihubungin nih sama pegawai pajak kan. Oh iya. Bilangnya, ini saya dapat laporan dari Shopee langsung. Ah. Karena tahun kemarin kan pajaknya terbayarkan cuma segini, tapi ini omsetnya 2 miliar. Wow, 2 miliar saya Iya. malah baru tahu gitu. Nggak kerasa Mbak Vita ya. Iya. Karena Iya, yang nggak diterima Mbak Vita kan mungkin apa itu sehari 2 juta, 3 juta, Iya, mungkin langsung jual. atau 10 juta. Iya. Iya. Kayak gitu kan. Dan biasanya di Shopee itu memang sudah harga itu sudah ada pajaknya. Jadi yang membayarkan pihak Shopee. Tapi masing-masing account di Shopee Iya. dan pihak pajak kan tahu. Misalnya Omsetnya. secara keseluruhan seluruh pajak yang dibayarkan oleh Shopee misalnya 100 miliar misalnya. Oke. Masing-masing ada datanya. Siapa yang Baik, 10.000, siapa yang 100.000, siapa semua ada. Ada. Jadi tetap ketahuan. Ya, karena akun yang dibikin Mbak Vita ini kan tetap by name sesuai KTP. Iya. Oke. Iya kan? Iya, tarik saldonya. Betul. Tarik uangnya itu sesuai Karena KTP. di situ harus ada nama atau nomor KTP yang valid. Iya. Karena di situ ada transaksinya toh. Iya. Sebetulnya seperti Mbak Vita ini bukan hanya pajak, bahkan publik secara umum sebenarnya bisa mengaksesnya. Oke. Meskipun tidak tidak detail, tidak valid 100% ya. Misalnya kayak di YouTube ketika siapa yang sudah monetize lalu per bulan atau per tahun berapa juta kan kita bisa di tracking kan. Iya betul. Sama halnya dengan yang ada di TikTok. Hmm. Dan lagian kan Iya. yang dilakukan oleh Mbak Vita itu kan jual belinya kan legal. Iya. Bukan jual beli narkoba atau bukan jual beli barang haram. Oke. Jadi kalau ada orang tahu, kalau ada orang mau nelisih-nelisih, kan juga apa itu silahkan. Oke. Iya kan? Wong barang yang dijual juga jelas. Siapa pembelinya juga jelas. Alamat pembelinya juga jelas. Kenapa ditutup-tutupi? Kira-kira gitu Mbak Vita. Gitu ya. Oke. Jadi kita kembali tadi bahasanya fantastis banget omset yang didapatkan sehingga Mbak Vita ini cukup viral dan terpublish di media. Bahwasanya seorang apa ya? Petani kaktus gitulah katakanlah. Ini bisa pengkoleksi. Awalnya dari koleksi, sekarang menjadi hoki malahan. Iya, betul. Wah, mantap banget itu. Kira-kira Mbak Vita kedepannya nih mau jualan di mana lagi nih? Mungkin di pameran-pameran. Sudah sering? Sudah sering dulu, sampai sekarang malah menolak-nolak. Karena kita udah kewalahan dengan orderan kita tiap hari gitu. Oh gitu. Iya. Ya, oke. Orderan yang dari live Online. TikTok itu. Online. Yang Iya, online, itu. Iya, Oke. nggak mesti dari live karena memang udah ada tokonya. Oke. Gitu, ya. Jadi sebenarnya live dalam marketplace ini hanya untuk menguatkan Tambahan. branding ya, Betul, tambahan aja kok. tambahan ya. Karena memang zamannya sekarang live sale. Harus gitu. Iya, harus Ya. ngikutin. Apa itu ketika pertama kali produk diluncurkan paling efektif kita memang live TikTok masih Mas. TikTok ya. Dan mungkin hari ini Mbak Vita sudah tidak memerlukan live gitu ya. Karena atau masih tetap Masih tetap terus. tetap, Iya, oke. setiap hari ada live-nya. Harus ada. Harus ada. Berapa tidak pernah jam? libur. 2 jam minimal sehari.
2 jam dari 24 jam ya. Iya betul. Jamnya Dipilih harus jam? Jam 2 siang sampai jam 4 sore. selalu. Oke. Iya, Tidak selalu. malam ya. Sebenarnya bagus malam, cuman kasihan karyawannya. Oh, oke. Cewek-cewek pulang malam Nah, gitu. makanya besok saya Aduh, cowok aduh. ya kan Boleh, sebagai boleh. talentnya. Lumayan nih Gus, 1 jam berapa Gus? 2 jam. Oke. Jadi kalau kita kembali lagi tadi bahwasanya marketplace yang ada saat ini memang bisa menguatkan branding dan sekaligus menguatkan penjualan, meningkatkan Iya, iya. ya. Sebelum ke marketplace dengan jualan secara direct atau jualan langsung, tentu beda ya rasa. Sudah dirasakan beda banget ya. Beda banget. Ada penambahan mungkin karena tergiur dengan gratis ongkir gitu. Oh gitu. Iya. Itu yang menjadikan orang yang dari Jogja, bahkan dari luar kota, daripada datang langsung. Luar pulau. Oh, luar pulau juga. Paling Dari jauh di Aceh mana? sampai Papua. Oh, itu pernah juga ya? Iya pernah. Atau sering juga ada pelanggan-pelanggan Mbak Vita Sering, ini? masih sering. Setiap hari itu ada pasti. Paling Selalu banyak malah ada. luar. Iya selalu ada. Luar Jawa itu paling banyak persentasenya. Oke. Rata-rata kalau konsumen membeli itu berapa jenis Mbak Vita? Berapa jenis ya? 5. 5 lebih. 5 lebih. Iya betul. Bisa di rata-rata 10 Eh, atau di bawah 10 kalau di bawah rata-rata. 10. Di bawah 10. Iya. Di bawah 10 di atas 5. Iya. Oke. Karena masuk sekilo, biasanya 1 kilo Oh, aja. oke. Iya. Oke. Lalu sebetulnya yang ditawarkan atau yang dipasang di marketplace itu ada berapa jenis kaktus? Kalau produknya sendiri saya ada 300-an. 300. jenis ya. 300. Dari 300 itu yang paling banter itu berapa jenis? Yang paling benar ya sekitar ada 50 lah. 50. Iya, Oke. betul. Sebut aja jenisnya apa nih Mbak? Kalau Contohnya seperti ini ya. ini. Iya, seperti itu Cactus ya. ini. Yang dipegang itu golden barrel namanya. Golden. Golden barrel. Itu yang lumayan laris juga karena bisa gede gitu. Wow. Dan karena berduri. Berduri ya. Ini goldennya nih mungkin ya. Golden durinya kali ya. Yang menusuk itu. Menusuk ini ya. Saya juga heran ini menyakitkan tapi kok ya pada suka gitu ya. Iya, betul. Berikutnya apa lagi yang most sellernya nih? Mau seller mungkin jenis sukulen ya, tapi yang Yang ini Echeveria. Iya. Cuman Echeveria itu bentuk tanamannya seperti bunga mawar atau bunga teratai seperti itu. Tanamannya Bentuknya? seperti bunga, iya bentuknya. Oke. Gitu. Tapi ada bunganya juga. Ada bunganya, malah bunganya nggak kelihatan kayak bunga gitu. Tapi tanamannya malah kayak bunga. Kalau Dan sukulen unik gitu. Rata-rata satu pohon yang dijual itu besarannya segini atau panjang lebarnya berapa senti? Kisaran 5 sampai 10 cm. Yang Kecil sering sekali terbeli, iya. Tapi itu sudah berakar ya. Sudah. Oke. Ya, oke. Kalau yang ini berapa senti nih Mbak? Kalau yang itu berapa ya? Ya, Oh, kalau 7 saya rasa senti lah. 7-8 lah ya. 7 cm. Oh, hitungan sentinya itu ya dari permukaan tanah ke atas ya, bukan Iya, dari, dari akar. akar. Oh, dari akar. Iya, dari akar. Oh, dari akar ya? Ngitungnya Saya dari ngitungin akar. Kira-kira gitu aja. Kira-kira. dari Kira-kira yang masuk. Kalau boleh tahu, Mbak, kalau yang itu jenis itu dijual berapa harga? Kaktus ini. Kalau yang itu masuknya ke 45.000. 45.000. Iya, betul. Kalau yang ini tadi 15.000. 15.000 3 tanaman. Karena ada 3 tanaman. Betul. Oke. Oke. Kalau ini kan Masuk nggak jenis mungkin ada 3 dijadikan 1 ya. Iya. Mungkin dia nanti ngepang sendiri ya. Jadi Mbak Vita, Iya. Mas Dimas langsung muter itu pikirannya. Bagaimana kalau satu hari bisa menjual 100 tanaman saja? Aduh. Ayamnya ganti dulu ya Gus ya. Etalasenya ganti kaktus gitu ya. Tapi istikharah dulu. Oh betul. Oke. Keluarga Fas sangat menarik sekali dialog kita di UMKM kali ini bersama dengan Mbak Vita, di mana beliau adalah owner dari kaktus sekulen Magelang yang kita tahu bahwasanya di beberapa tahun lalu beliau cukup viral dengan meraup miliaran rupiah dari penjualan kaktusnya. Ingin tahu lagi bagaimanakah kunci sukses beliau? Kami akan kembali tekan setelah berikut ini. Keluarga Fas, salah satu kunci sukses adalah tahan banting ya, nggak baperan dan selalu cekatan serta cermat untuk melihat perkembangan situasi yang ada. Itu mungkin yang selama ini dari Mbak Vita lakukan Keluarga Fas ya, mengetahui dan juga jeli bagaimanakah pasar permintaannya. Tetapi kita akan dengarkan dulu langsung bersama dengan Mbak Vita Aprillia Savitri, owner dari Kaktus Sekulen Magelang. Mbak Vita, kalau kita mau bermitra itu apa boleh? Boleh banget. Nah, bahkan banyak yang minta untuk mungkin sekedar menjualkan gitu. Bisa banget langsung mungkin menghubungi admin-admin saya yang ada di Instagram.
Oh gitu. Iya. Lah, sekarang hubungi langsung ownernya dong. Harga Bisa, cincai bisa. lah ya. Iya. Bisa Tapi kadang diatur. kalau dengan saya malah jarang terbuka chatnya karena saking banyaknya mungkin ya. Oh iya dong, percaya ya saya sekarang. Karena saya hari juga gak ada waktu guys. Untuk ngitung rekening yang masuk aja udah checking aja ya guys Ini ya. yang bikin Mas Dimas jadi baper. Betul guys ya. Oke Mbak Vita, saya dengar ini juga greenhouse dari Mbak Vita, Cactus Succulent Magelang. Iya. Ini salah satu greenhouse terbesar di Jateng ya? Iya, salah satu greenhouse terbesar di Jogja dan Jawa Tengah, se-Jogja Jateng. Iya, oke. Mbak Vita, ini kan kita juga di pengunjung acara. Apa sih sebenarnya harapan Mbak Vita ke depan dan kiat sukses bagi teman-teman kita, keluarga FAS yang saat ini juga bergelut di bidang yang sama ataupun beda, agar tetap bisa fight. Oke, buat teman-teman semua, mungkin saya juga udah merasakan jatuh bangunnya di sini bisnis ini. Cuman yang terpenting yang bisa diambil dari saya adalah saya selalu mengikuti cara bisnis perkembangan zaman. Jadi kayak mungkin dulu orang datang, tapi kalau sekarang cara jualan kita via online, ya udah ikutin online. Mungkin ada pada buka toko marketplace, ikutan juga. Sekarang mulai live sale gitu, ikutan juga. Dan cara belajarnya pun sekarang gampang banget untuk dicari, bisa dari YouTube, dari manapun. Atau mau tanya dengan saya juga boleh. Wah. Nanti bisa langsung di Instagram saya, Vita Aprilia Safitri. Nama akunnya di IG? Vita Aprilia Safitri. Boleh dicari itu. Gitu. Kalau untuk kaktusnya sendiri, kaktus sukulen Magelang. Oh, Ada sendiri-sendiri. Succulent Magelang. Iya, gampang dicari, gampang dicari. diingat. Oke, Waduh. siap. Baik, terima kasih Mbak Vita atas kehadirannya, Gus Maman. Terima kasih Mas Dimas. Ini adalah momentum yang selalu kita tunggu tiap hari Sabtu. Kita bisa memberikan edukasi, lalu sharing pengetahuan bagaimana para pengusaha yang sudah berjalan, eksis, dan ini bisa ditularkan. Yeah. Saya berbahagia pada hari ini ternyata Mbak Vita sangat terbuka kepada siapapun pendengar keluarga FAS jika ingin bermitra. Yeah. Bahasa kerennya hari ini sebagai reseller. Iya. Tapi kalau khusus untuk orang Magelang lebih dari itu bisa mengajari dari 0 sampai cuan, kira-kira gitu Mas Dimas. Wah, mantap ini ya. Dan di akhir saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga FAS dan juga Radio FAS FM yang tiap hari Sabtu kita bertemu khusus untuk ngobrol tentang kewirausahaan. Karena hari-hari ini mungkin 1 tahun terakhir banyak orang mengeluhkan betapa daya beli di masyarakat itu sedang menurun. Banyak toko-toko sepi, banyak para pedagang itu tidak kuat untuk kulaan lagi. Yang bisa kita lakukan hari ini itu adalah bagaimana tetap bersemangat, menyemangati karena kelemahan atau situasi down ini tidak terus-terusan. Insya Allah nanti ketika Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sudah dilantik, ekonomi akan semakin baik. Kira-kira gitu Mas Dimas. Baik, terima kasih Gus Maman, Direktur dari Lembu Wikarta. Terima kasih juga Mbak Vita Aprilia Safitri, owner dari Cactus Succulent Magelang. Semoga semakin sukses. Amin. Dan tetap don't art. Oke. Oke, terima kasih keluarga FAS, berpikirlah seperti juara dan jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.